Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akuisisi magnetik RTGT ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Ikut anggota kelompok 4. Yang pertama Redita Dwi Fadila dengan NIM 122120021, Reinhard Muren NIM 122120025, Alia Ayudriana NIM 122120029, Fadil Rangkuti 122120030, Gabriela 122120045, Jonathan Bilian Putra 122120068, Irzah Mahendra 122120100, Rio Restu Putra 122120108, Rizky Mulia 122120164, dan Agung SV Sinaga dengan NIM 122120173. Next. Blok 1, latar belakang. Metode magnetik digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat kemagnetan batuan. Metode ini banyak digunakan dalam eksplorasi bahan galian yang bernilai ekonomis seperti emas, perak, timah, biji besi, dan lain-lain. Next. Tujuan penelitian, di sini ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama itu mampu menghitung koreksi harian IGRF, yang kedua mampu menentukan anomali residual dan regional, yang ketiga mampu melakukan proses kontinuasi ke atas dan kontinuasi ke bawah, selanjutnya mampu membedakan filter Gaussian dan filter Butterworth, yang kelima mampu melakukan pemodelan ke depan, forward modeling dengan model yang benar secara geologi. Next. Kemudian selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu anomali magnetik. Anomali magnetik merupakan perbedaan atau variasi dalam intensitas medan magnet bumi yang disebabkan oleh adanya benda ataupun struktur bawah permukaan bumi seperti endapan mineral ataupun batuan yang memiliki sifat magnetik yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada koreksi harian. Koreksi harian merupakan proses yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh fluktuasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh perubahan harian seperti aktivitas matahari ataupun pergeseran kutub magnetik. Kemudian selanjutnya ada koreksi IGRF. Koreksi IGRF merupakan penghapusan pengaruh medan magnet bumi yang disebabkan oleh komponen geomagnetik global seperti medan magnet internal bumi yang dapat mempengaruhi pengukuran magnetik. Kemudian selanjutnya ada kontinuasi ke atas. Kontinuasi ke atas merupakan teknik pemrosesan data yang dilakukan untuk memproyeksikan anomali magnetik yang terukur di dekat permukaan ke level yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh detail kecil ataupun noise yang berasal dari struktur bawah permukaan yang dekat. Kemudian selanjutnya ada kontinuasi ke bawah. Kontinuasi ke bawah merupakan teknik pemrosesan data yang digunakan untuk memperkirakan anomali magnetik seolah-olah pengukuran dilakukan di bawah permukaan bumi. Kemudian selanjutnya ada filter Gaussian. Filter Gaussian digunakan untuk memuluskan data dengan cara mengurangi fluktuasi ataupun variasi yang sangat kecil sambil mempertahankan struktur data utama. Kemudian selanjutnya ada filter Butterworth. Filter Butterworth memiliki respon frekuensi yang lebih tajam dibandingkan dengan filter Gaussian. Filter ini dirancang untuk menghasilkan sinyal dengan respon frekuensi yang flat ataupun rata di rentang frekuensi yang diinginkan dan dengan menurunkan yang detail yang lebih tajam setelah batas frekuensi tertentu. Kemudian selanjutnya ada anomaly enhancement. Anomaly enhancement adalah teknik pemrosesan data untuk menonjolkan atau memperkuat anomali magnetik yang penting. Kemudian selanjutnya ada forward modeling. Forward modeling merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memodelkan distribusi medan magnet yang dihasilkan oleh sumber bawah permukaan seperti endapan ataupun struktur geologi lainnya. Next. Selanjutnya adalah metodologi penelitian adalah langkah. Pertama adalah penelitian ini dimulai dengan perencanaan akuisisi data magnetik di lapangan menggunakan alat. Kemudian data yang diperoleh itu dihitung menggunakan nilai magnetic intensity atau TMI dan koreksi menggunakan model medan magnet referensi internasional atau IGRF. Selanjutnya dilakukan pembuatan peta TMI dan elevasi sebagai langkah awal visualisasi. Kemudian data tersebut dianalisis lebih lanjut melalui transformasi reduce to pole atau RTP, upward continuation, UC, dan downward continuation. Kemudian analisis spektral, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi kedalaman sumber anomali, diikuti dengan pemisahan komponen regional dan residual menggunakan metode Gaussian. Kemudian interpretasi lanjutan dilakukan dengan membuat peta TDR, peta, dan SPD guna menggambarkan detail struktur bawah permukaan. Kemudian data yang diolah digunakan untuk memodelkan struktur geologi bawah permukaan. Next. Selanjutnya merupakan peta desain akuisisi. Terdapat 42 titik dengan 2 titik base dan 40 titik pengukuran yang meliputi kelas A, B, C, dan D. Pada
Peta desain akuisisi ini dapat mempermudah dalam pengambilan data di lapangan. Next. Selanjutnya adalah peta desain geologi regional. Dari peta desain ini, titik pengukuran dilewati oleh formasi, yaitu formasi QTI atau formasi Lampung yang terdiri dari batuan vulkanik, yaitu batuan tuf, batu apung, tuf riolitik, batu lempung tufan, batu pasir tufan, dan batuan berbentuk granit, diorit, dan batuan sedimen. Peta TMI digunakan untuk mengidentifikasi struktur geologi seperti sesar, intrusi batuan beku atau cekungan sedimen, serta untuk mengevaluasi potensi sumber daya seperti mineral, logam, atau hidrokarbon. Hasil yang diperoleh dari peta TMI meliputi distribusi anomali magnetik, di mana anomali tinggi menunjukkan keberadaan batuan dengan kandungan mineral magnetik tinggi seperti basalt dan gabbro. Sedangkan anomali rendah mengindikasikan batuan non-magnetik seperti sedimen yang telah mengalami pelapukan. Dapat terlihat pada gambar, intensitas anomali magnetik lebih tinggi pada arah selatan pengukuran daripada utara yang cenderung memiliki tingkat intensitas yang rendah. Tinggi rendahnya intensitas ini dapat dilihat dari warna pada legend bar, yang mana warna merah menunjukkan intensitas yang tinggi, sementara warna biru menunjukkan intensitas yang rendah. Kemudian pada gambar yang ada di kanan merupakan gambar peta untuk elevasi yang menunjukkan daerah pengukuran, dan dapat terlihat bahwa titik pengukuran pada kelas B dan C memiliki elevasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan titik pengukuran yang diperoleh oleh kelas A dan kelas B. Pada warna pada legend bar menunjukkan variasi ketinggian daerah pengukuran. Semakin merah warnanya, maka semakin tinggi elevasi yang dimiliki dibandingkan dengan area yang ada di sekitarnya. Next. Selanjutnya adalah hasil dari peta RTP dan peta anomali regional. Dapat dilihat pada sebelah kiri yang merupakan peta hasil RTP. Peta ini merupakan hasil dari transformasi dari data medan magnet total yang nilai dipolnya telah dihilangkan sehingga menjadi monopol, sehingga anomali magnetik akan muncul tepat di atas sumbernya. Hal ini tentu membantu dalam mengidentifikasi lokasi tepat dari struktur yang memiliki sifat magnetik seperti batuan beku atau formasi yang memiliki mineralisasi tertentu. Dapat dilihat dari skala warna, untuk kontur warna merah hingga warna ungu mengartikan bahwa nilai anomali pada titik pengukuran tersebut tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Hasil dari RTP ini juga menunjukkan bahwa proses RTP bisa mempertajam anomali pada titik pengukuran, sehingga anomali yang ada sudah terkonsentrasi pada titik tertentu yang memiliki rentang nilai anomali tinggi maupun rendah. Sedangkan untuk yang sebelah kiri dapat terlihat peta anomali regional yang dihasilkan setelah menerapkan filter Butterworth. Peta ini menampilkan pola distribusi anomali yang lebih luas dalam serta mencerminkan variasi sifat magnetik di wilayah tersebut dengan skala yang lebih besar. Filter Butterworth dapat memberikan pemisahan yang lebih jelas antara sinyal berfrekuensi rendah dan sinyal berfrekuensi tinggi, khususnya pada data dengan overlap spektral antara kedua komponen. Variasi warna pada peta mencerminkan intensitas anomali. Area dengan intensitas tinggi dapat mengidentifikasi batuan dengan intensitas kemagnetan kuat, begitupun sebaliknya. Next. Selanjutnya ada hasil penelitian untuk peta residual dan juga peta TDR. Pada sebelah kiri merupakan menunjukkan peta anomali residual yang dihasilkan setelah melakukan grid match antara peta regional dengan RTP. Peta ini memuat anomali skala kecil yang tersisa setelah komponen regional dihilangkan. Dengan detail yang lebih tajam, peta residual ini cocok untuk menganalisis anomali kecil dan dangkal. Sedangkan pada sebelah kanan merupakan peta hasil dari TDR, terlihat bahwa ada peningkatan resolusi spasial. Peta TDR menampilkan perubahan gradien yang tajam, yang menunjukkan adanya anomali yang mungkin terlewatkan dalam analisis lainnya. Anomali kecil seperti yang tidak terlihat jelas pada peta dasar menjadi lebih terlihat dengan TDR, karena metode ini memperjelas sinyal yang relevan dengan mengurangi gangguan dari noise medan magnet regional. Next. Selanjutnya yaitu peta TDX.
Peta TDX adalah peta yang memperkuat anomali di mana kita bisa mengidentifikasi struktur patahan di mana pada daerah merah memiliki kemenerusan yang adanya sesar pada peta TDX. Peta TDX menunjukkan anomali sesar dari kemenerusan. Baik, selanjutnya adalah peta SPD. Peta SPD merupakan metode analisis lanjutan yang digunakan untuk mempermudah proses interpretasi. Peta SPD ini dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari pengaruh regionalnya dan untuk menentukan batas struktur, sehingga filter ini dapat menyelesaikan anomali residual yang tidak mampu dipisahkan oleh filter lain. Metode SPD ini bersifat high pass filter, sehingga metode ini dapat menggambarkan atau mendeskripsikan anomali residual yang terkait dengan struktur dangkal dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis patahan. Selanjutnya adalah peta theta. Peta theta adalah metode yang digunakan untuk mempertegas batas-batas atau tepi pada data geofisika. Metode ini berguna dalam interpretasi data lapangan, khususnya untuk mengidentifikasi fitur geologi seperti patahan, kontak batuan, atau struktur bawah permukaan lainnya. Filter yang digunakan dalam metode ini adalah disebut dengan filter theta. Filter ini bekerja dengan memanfaatkan rasio antara total horizontal derivatif atau THD dan sinyal analytics. Next. Selanjutnya adalah penampang dua dimensi. Pada hasil penampang dua dimensi yang didapatkan terdapat 4 lapisan, yang dimana tiap lapisan memiliki litologi yang berbeda. Yang dimana pada lapisan pertama merupakan topsoil, lapisan kedua merupakan tuff, lapisan ketiga merupakan tuff pasir, dan lapisan keempat merupakan tuff lempung. Pada penampang yang didapatkan, kedalaman penampang sedalam 25 meter yang diperoleh dari hasil analisis spektral. Berdasarkan penampang yang dibuat, terdapat lapisan dengan kedalaman 0 sampai 0,12 km yang tersusun dari material tanah pelapukan dengan nilai susceptibility yang sangat rendah, menandakan minimnya kandungan mineral magnetik. Di bawahnya terdapat tuff pasir yang berada pada kedalaman 0,012 sampai 0,04 km yang memiliki porositas lebih tinggi dan memungkinkan mengandung sedikit mineral magnetik meskipun nilai susceptibilitasnya rendah. Kesimpulan, di sini ada 5 kesimpulan. Yang pertama itu proses akuisisi data magnetik melibatkan koreksi terhadap data medan magnet total untuk memperoleh anomali medan magnetik yang diinginkan. Yang kedua, koreksi harian dilakukan untuk menghilangkan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perubahan waktu dan efek radiasi matahari. Sedangkan koreksi IGRF digunakan untuk menghilangkan pengaruh medan magnet utama bumi yang ikut terukur bersama data medan magnet. Selanjutnya itu yang ketiga ada fitur kontinuasi ke atas UC dilakukan dengan mentransformasikan medan potensial yang diukur di permukaan tertentu ke medan magnet potensial pada permukaan yang lebih jauh dari sumber. Sedangkan filter kontinuitas ke bawah dilakukan terhadap data anomali total untuk menghilangkan pengaruh regional yang memiliki frekuensi rendah sehingga zona residual dengan lebih terlihat. Selanjutnya itu ada pada filter Gaussian dilakukan dalam domain frekuensi, sedangkan filter Butterworth menghilangkan bentuk dari pemisahan antar sinyal utama dengan noise. Yang kelima, pada pengolahan data metode magnetik perlu dilakukan proses trial and error pada model untuk mendapatkan model bawah permukaan yang akurat. Semakin kecil error yang didapatkan, maka model penampang bawah permukaan akan semakin baik dalam mempresentasikan bawah permukaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.